Shalom. Hari ini kita datang dengan niat yang sama, datang membawa doa-doa kita, intensi-intensi kita, bahkan juga kita membawa foto orang-orang keluarga-keluarga yang telah meninggal. Tadi ketika saya berkat situ, saya lupa membawa foto bapak dan adik kembar saya ada tinggal di kamar. Ternyata saya lupa, saya mendoakan itu, tapi tidak apa-apa, bahwa tidak sebut nama pun dalam hati juga pasti kita doakan. Seperti tadi dalam intensi, tidak sebut nama pun, tapi dalam hati kalian datang membawa niat-niat baik itulah doa bagi keluarga. Amin. Saudara yang terkasih, ada sebuah kisah yang mungkin bisa menjadi inspirasi dalam permenungan kita hari ini. Ada sebuah inspirasi. Ada kisah ketika ada perang di Jepang. Kalau baca di Bible pasti ada. Ada seorang anak kecil. Dia berjalan perlahan sambil memikul, menggendong tubuh adiknya yang telah meninggal. Lalu dalam perjalanan menuju kepada perbatasan, ada seorang tentara yang melihatnya dan berkata, "Hai anak, coba lepaskan beban di pundakmu itu supaya kamu bisa berjalan cepat melalui perbatasan itu untuk selamat." Tetapi anak itu berdiri sejenak dan dia menatap tentara itu dan dia berkata, "Dia tidak berat, dia adikku, saudaraku." Saudara-saudari yang terkasih, tentara itu terdiam dan air matanya jatuh karena ia baru menyadari arti sebuah cinta dan pengorbanan. Sebab anak kecil itu melangkah dengan satu niat, yakni ingin memakamkan adiknya dengan layak. Maka dia berkata, dia ini tidak berat karena dia adalah saudara. Saudara-saudari, kisah ini menjadi inspirasi di Jepang dan juga mungkin bagi kita tentang makna terdalam dari arti sebuah cinta dan pengorbanan. Ketika dunia penuh luka dan duka, masih ada kasih yang membuat manusia menjadi manusia, yakni saling mendukung, saling mendoakan. Jadi saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mengenang mereka yang telah berpulang, tetapi bukan dengan air mata kehilangan, tetapi dengan iman dan cinta yang tetap hidup. Bagi kita, iman Katolik, kematian bukanlah akhir dari sebuah kehidupan, melainkan peralihan menuju kepada kehidupan yang kekal bersama Allah. Dan itu kita sungguh yakin. Kematian adalah pintu menuju janji Kristus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 2, Yesus mengatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan menjanjikan keselamatan, Tuhan menjanjikan hidup yang kekal bagi kita semua orang yang percaya kepada. Jadi saudara-saudari yang terkasih, ketika kita meninggal atau keluarga kita yang sudah lebih dulu meninggal, doa dan harapan kita satu, semoga keluarga ini, saudara kita ini, mama kita ini, bapak kita, suami, istri, anak-anak beristirahat dalam damai di surga. Kita lihat ketika orang meninggal atau di salib atau di batu nisan ada tulis satu kata, RIP, R-I-P. Nah mungkin seringkali kita artikan sederhana bahwa relakan ia pergi, ya, RIP, relakan ia pergi. Tetapi secara harfiah itu singkatan dari bahasa Latin yang berarti requiescat in pace, yang artinya semoga ia beristirahat dalam damai. Requiescat in pace. Ungkapan ini pertama kali digunakan
pada abad ke-8 ketika gereja mengadakan doa permohonan di pemakaman. Jadi mulai dipakai pada abad ke-8 doa ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, makna ini bukan sekedar harapan agar orang yang meninggal itu tenang, tetapi sebuah ungkapan doa agar jiwanya beristirahat dalam damai abadi di surga. Requesta in pace. Doa ini mencerminkan harapan umat Katolik agar jiwa-jiwa yang telah meninggal berada dalam keabadian bersama dengan Tuhan dan gereja yang kudus. Dalam syahadat aku percaya kita akan mendaraskan itu. Jadi saudara-saudari yang terkasih, sama dengan kisah anak Jepang tadi, bahwa ketika dia memikul adiknya yang meninggal itu, harapannya cuma satu, yakni semoga anak itu, adiknya itu meninggal dalam damai di surga. Kita semua datang ke gereja membawa intensi kita, doa-doa kita, hanya tujuan satu, semoga saudara kita, bapak kita, mama kita, suami, istri kita, anak kita hidup dalam damai di surga. Requesta in pace. Itu yang kita minta di hari ini. Jadi kisah ini bukan tentang kedukaan, tetapi tentang hati yang tak menyerah pada kehilangan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mari berdoa. Kita ungkapkan iman kita bahwa bukan hanya dengan kesedihan. Kemarin dalam grup Merauke saya menghimbau pada umat bahwa jangan lupa untuk segera membersihkan kuburan-kuburan di kuburan umum atau di mana-mana. Karena waktu meninggal itu mau menangis sampai mau rasa-rasa mau ikut turun juga di dalam liang itu. Tapi ketika sudah 1 tahun, 2 tahun, kubur itu terbengkalai. Nanti 1 tahun sekali baru pergi bersihkan kubur itu. Tapi waktu saudara atau keluarga meninggal itu menangis sampai pele putus melintang patah, mau lompat masuk ke dalam. Jadi yang paling penting adalah peristiwa ini bukan tentang sebuah kedukaan, tetapi tentang hati yang tak menyerah pada sebuah kehilangan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sama bahwa kematian keluarga kita yang kita cintai bukan sekedar sebuah kehilangan, tetapi dengan iman yang mantap kita yakini bahwa harapan untuk hidup yang kekal itu ada. Bahwa harapan untuk hidup yang kekal itu ada setelah kematian kita bersama. Maka doa-doa kita harusnya menjadi jembatan rindu antara dunia dan surga, antara kita dan keluarga-keluarga kita yang tercinta. Jadi doa itu sebagai jembatan rindu untuk mengungkapkan iman kita, keyakinan kita bahwa keluarga kita yang telah meninggal dia adalah akan mendapat kebahagiaan kekal di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita meminta, kita berdoa, kita bawa doa-doa kita dengan lilin dinyalakan, bukan hanya kita mengenang mereka, tetapi mereka juga mengenang kita. Seringkali kita berdoa minta supaya semoga mereka menunggu kita yang masih bersiaran di bumi. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, doa kita hari ini bukan sekedar kenangan. Sekali lagi, doa kita hari ini bukan sekedar kenangan, tetapi ungkapan syukur atas kasih yang pernah hidup di antara kita, di antara kamu dan keluargamu yang telah meninggal. Jadi doa itu bukan sekedar sebuah kenangan, tetapi ada rindu, ada kasih di antaramu, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa. Kita semua berdoa. Masih ada lagi intensi yang di bawah itu. Itu yang part 2. Semoga terang abadi menyinari kita semua, teristimewa bagi kaum keluarga yang telah meninggal. Semoga terang abadi dari kasih Kristus menyinari kaum keluarga kita.
arwah orang beriman yang hari ini kita rayakan. Dan kasih Kristus itu juga meneguhkan kita yang masih bersiara di bumi ini. Dan yang terakhir dalam refleksi ini mau saya katakan bahwa pengalaman kasih yang dikisahkan dalam cerita anak Jepang itu mau menjelaskan kepada kita, mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika dunia berpaling dari kita dalam duka, kasih Kristus masih tetap menyinari kita. Dan bahwa kematian bukanlah menjadi akhir dari hidup ini, melainkan menjadi awal yang baru menuju kepada kehidupan yang kekal. Amin. Semoga demikian.